Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan menceritakan kisah pilu yang menimpa seorang wanita di Hong Kong. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Setiap wanita menginginkan yang terbaik dalam hidupnya, terutama dalam memilih pasangan untuk dijadikan sebagai suami. Walaupun beda orang beda selera, tapi dapat dipastikan seorang wanita pasti akan berharap bisa menikah dengan pria yang hampir sempurna dari segala sisi. Dengan kata lain, mereka pasti mengharapkan pria ideal dengan wajah yang tampan, kaya, setia, dan penyayang. Tapi, apakah semua itu akan menjamin kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga? Bisa jadi iya, namun bisa juga tidak. Ingat, manusia hanya mampu merencanakan, namun Tuhan yang menentukan segalanya. Wu Ji-heng adalah seorang wanita asal Hong Kong yang lahir pada tahun 1978. Ia tidak hanya memiliki paras yang sangat cantik, ia juga cemerlang dalam bidang akademik. Maka tidak heran jika Ji-heng yang merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarganya ini mampu melanjutkan studinya di universiti bergengsi di dunia, yaitu University of Oxford. Di saat yang sama, Ji-heng juga menyandang predikat sebagai model, di mana dia memang menyukai dunia modeling sejak remaja. Ungkapan paling tepat untuk wanita seperti Ji-heng adalah beauty with a brain, karena selain cantik, dia juga sangat pintar. Adapun keluarga Ji-heng ini berasal dari golongan keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang dokter ahli paru yang cukup ternama di Hong Kong. Keluarga kecil mereka penuh dengan kebahagiaan. Singkat cerita, ketika Ji-heng masih kuliah di Universitas Oxford, dia telah menjadi rebutan banyak pria muda karena kecantikannya. Namun, pada akhirnya dia bertemu dengan seorang jutawan tampan yang bernama Guo Yongjun. Yongjun ini adalah pendiri departemen store Wing On di Shanghai yang kini namanya sudah berubah menjadi Yong'an Department Store. Mereka berdua pun saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih setelah melewati beberapa rintangan. Pada tahun 2000, Ji-heng dan Yongjun akhirnya memutuskan untuk menikah karena mereka saling mencintai. Perlu diketahui, pernikahan mereka awalnya ditentang keras oleh orang tua Ji-heng. Karena Ji-heng pada saat itu baru berusia 22 tahun. Orang tua Ji-heng merasa bahwa Ji-heng belum cukup dewasa untuk berumah tangga. Satu hal lagi yang bikin orang tua Ji-heng marah adalah keputusan mengajukan Ji-heng untuk berhenti kuliah di Universitas Oxford. Bagi mereka, Ji-heng setidaknya harus menyelesaikan studinya terlebih dahulu sebelum dia menikah. Tapi apa boleh buat, orang tua Ji-heng terpaksa menyetujui keinginan kuat Ji-heng untuk menjadi istrinya Yongjun. Pada awal pernikahan, Ji-heng sangat senang dengan perlakuan yang diberikan oleh Yongjun. Dia diperlakukan seperti seorang putri dan segala keinginannya selalu dituruti oleh Yongjun yang sangat mencintai dirinya. Banyak orang memuji Ji-heng karena memiliki suami kaya seperti Yongjun. Begitu juga dengan Yongjun yang kerap mendapat pujian dari kenalannya karena bisa menikahi seorang model cantik dan menawan. Semua berjalan lancar, rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan. Hingga suatu hari, Ji-heng bertekad untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Karena ini, Ji-heng memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai model dan dia pun keluar dari dunia hiburan. Nah, seperti kata pepatah, langit tidak selalu cerah. Suatu hari, Ji-heng ditegur oleh Yongjun. Suaminya bilang kalau tubuh Ji-heng kini tampak gemuk. Yongjun lalu menasihati Ji-heng untuk mencoba menurunkan berat badannya sampai dia langsing seperti sebelumnya. Mendengar hal ini, Ji-heng yang khawatir kalau suaminya tidak sayang lagi dengannya mulai mengubah pola makannya. Awalnya dia mengurangi jatah makannya sedikit demi sedikit. Sampai parahnya, ia mulai mempraktekkan gaya hidup tidak sehat, seperti mengkonsumsi obat-obatan diet dan merokok yang berujung pada komplikasi penyakit lainnya. Seiring waktu, berat badan Ji-heng
turun begitu drastis sehingga memicu perubahan 180 derajat dalam kondisi fisiknya. Ji-heng terlihat kurus seperti tulang terbalut kulit. Dia bahkan sering pingsan karena jarang makan. Saat dibawa ke dokter, Ji-heng dipastikan memiliki kelainan makan yang dikenal dengan anoreksia nervosa. Asal kalian tahu, anoreksia nervosa adalah penurunan berat badan yang disengaja karena ketakutan berlebihan akan kenaikan berat badan. Para penderitanya biasanya tidak mau makan apapun sama sekali karena mereka merasa berat badan mereka berlebihan walaupun tubuh mereka hanya seperti tulang dibalut kulit. Akhirnya, untuk menyelamatkan nyawa Ji-heng, terpaksa harus dilakukan beberapa kali operasi untuk mengangkat sebagian ususnya. Tanpa diduga, karena terlalu kurang gizi, Ji-heng akhirnya mengalami kelumpuhan yang memaksanya duduk di kursi roda. Orang pasti bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan reaksi Yongjun terhadap penyakit Ji-heng? Menyadari bahwa Ji-heng tidak dapat kembali normal, Yongjun memutuskan untuk berpisah. Dia tidak mau lagi hidup berdua dengan istrinya. 2 tahun setelah perpisahan mereka, bertepatan dengan tahun ke-8 pernikahan mereka, pasangan itu resmi bercerai pada tahun 2008. Tidak lama setelah perceraiannya, Yongjun menikah dengan seorang artis wanita yang bernama Yang Aijin. Perlu diketahui, Yang Aijin menjalankan karir artisnya selama 19 tahun. Dan dalam kurun waktu tersebut, dia telah muncul di banyak film dan karya televisi. Walaupun dia sudah terkenal, tapi dia memilih untuk jatuh cinta dengan putra mahkota Yongan Department Store, yaitu Kuo Yongjun. Dan setelah berpacaran selama 7 tahun, mereka pun akhirnya menikah di tahun 2016. Dari pernikahannya dengan Yang Aijin ini, Yongjun pun dikaruniai 2 orang anak, dan mereka pun hidup bahagia dan sejahtera. Sedangkan Ji-heng, dia mengalami kehidupan yang sebaliknya. Ji-heng kini kembali tinggal bersama orang tuanya, dan dia tidak menikah lagi. Dan untungnya, ada laporan yang menyatakan bahwa kondisi fisik Ji-heng sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kisah ini? Apakah demi cinta kita harus mengorbankan diri kita? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Well, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye!